Maaf Pak, Bapak kenapa? Saya nggak apa-apa. Ya ampun Pak, itu tangan Bapak luka. Biar saya carikan obat P3K dulu ya Pak. Bagi Papa, aku hanyalah anak yang nggak pernah bisa memenuhi harapannya. Aku sudah berusaha, tapi kenapa Papa terus memperlakukan aku seperti ini? Pak, biar saya obatin lukanya dulu ya Pak. Nggak usah, saya bisa sendiri. Kamu taruh situ aja. Baik Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya. Rangga itu anak pertama kita, Pak. Dan nantinya dia akan jadi penerus kamu. Ya, tapi kalau Rangga tidak berubah, mana bisa dia meneruskan semua ini? Kamu pikir dia bisa? Dia nggak punya ketekunan, dia nggak punya kedisiplinan. Kamu mikir nggak? Rangga itu adalah anak yang nggak pernah memperhatikan konsekuensi atas semua sikapnya. Tapi sikap kamu jangan keterlaluan sama Rangga. Ini dia. Ini sikap kamu seperti ini yang membuat anak kesayangan kamu itu nggak pernah maju. Kamu belain aja terus dia. Aku gak belain. Aku cuma minta supaya papa itu sabar dan pelan-pelan menghadapi Rangga. Kamu lupa akan sikap masa lalunya. Gara-gara sikapnya, akhirnya Kayla tuh ada sekarang. Ingat kan? Sekarang, bagaimana dia bisa memegang bertanggung jawab atas hal yang sebesar ini kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri? Kita itu harus ngedukung Rangga supaya dia bisa mengemban semua ini, Pak. Dukung dong, kita harus dukung Rangga. Dukungan? Kurang dukungan. Kamu kurang dukung dia. Aku kurang dukung dia. Kamu lihat Romeo. Harusnya Rangga banyak belajar dari Romeo. Tunggu. Kenapa jadi membanding-bandingkan Rangga dengan Romeo? Oh iya jelas. Karena Romeo sudah membuktikan. Aku modali dia untuk bikin sebuah rumah sakit yang besar. Dan kamu lihat rumah sakitnya sekarang maju, berkembang pesat. Dan dia sukses sebagai dokter dan sebagai pengelola rumah sakit yang hebat. Itu adalah hal yang besar. Jangan kamu remehkan. Aku paling gak suka ya kalau kamu membanding-bandingkan Romeo yang cuman anak pungut. Dengan Rangga itu anak kandung kita, Pak. Papa jangan keterlaluan deh. Gak pantas Rangga dibanding-bandingkan dengan Romeo. Susah. Aku susah bicara sama kamu. Karena kamu memang sama sekali nggak tahu apa-apa soal bisnis. Bisa-bisanya ya kamu bilang bahwa aku nggak ngerti bisnis sedikit pun. Ingat, kamu harus ingat. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa ada di posisi seperti sekarang ini. Tunggu. Apa? Kamu bilang gara-gara kamu. Apa maksudnya? Hah? Bas, saya itu sedang berpikir gimana kalau kita menjadikan perusahaan kita ini go public, terbuka untuk umum, biar cepat berkembang. Gimana menurut kamu? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yoga menjadikan perusahaan ini perusahaan terbuka, berarti usaha aku untuk menguasai perusahaan ini akan semakin sulit dong. Enggak, aku tidak akan bisa membiarkan Yoga melakukan ini. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah mencabut akarnya sampai tuntas. Ya, benar sekali. Yoga harus dihabisi. Kalau Yoga udah tidak ada, berarti perusahaan akan jatuh ke tangan suami aku. Tapi bagaimana dengan anak dan istrinya? Tidak hanya Yoga yang harus dihabisin, tapi istri dan anaknya juga harus dihabisin. Biar nanti ke depannya tidak ada masalah. Kalau anak dan istri yang meninggal,
maka tidak ada lagi pewarisnya. Tidak akan ada yang menangisi kematian Yoga dan keluarga kecilnya. Karena Yoga tidak punya siapapun selain anak dan istrinya. Bapak ibunya juga nggak ada. Setelah semua pengorbanan aku selama ini, masih aja Papa menganggap aku remeh. Ingat Pak, Papa harus tahu bahwa di balik kesuksesan laki-laki akan selalu ada wanita yang selalu mendukung laki-laki itu untuk selalu sukses. Istri hebat gitu. Iya, wanita hebat. Jadi kamu pikir kamu hebat? Buat aku, ya. Halo, ya selamat siang Pak Permadi. Ya. Mm-mm. Makasih dok. Sama-sama. Tante, Yasmin, Yasmin kita di mana nak? Ibu, Kita di mana Yasmin? tante kita udah di rumah tante. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada lagi yang bisa gangguin tante sama Yasmin di sini. Tapi Tante nggak usah khawatir ya. Ada kita yang jagain tante di sini. Bu, dia bawain air putih. Nanti Ibu minum ya. Minum dulu. Udah, Yasmin. Biar Ibu, dia yang urus ya. Makasih Mbak. Ibu sama Mbak Dia dulu ya. Yasmin mau ngobrol sama dokter. Ayo dok. Bu, minum dulu juga ya. Dia bantu untuk duduk. Ya, oh ya. Ibu minum ya. Bismillah. Halo, gimana? Heru sudah kamu habisin? Belum, tapi aku baru nyampe hotel. Dan aku nunggu momen yang pas untuk ngabisin Heru. Dengar ya, Heru tidak boleh hidup. Karena itu jadi batu bumerang dalam kehidupan aku. Paham gak sih kamu? Kau percaya aja sama aku ya. Berita kematian Heru akan nyampe ke telinga kamu. Oke, aku percaya sama kamu. Aku yakin kamu tidak akan membiarkan aku hidup susah. Oke, bye. Aku tadi cuma kebetulan aja lewat sana. Aku lihat ada kerumunan, ya aku samperin. Aku takutnya ada orang sakit atau... ternyata kamu sama Tante Rati. Kamu sama Tante Rati emang habis dari mana? Aku tadi habis ziarah ke makam ayah. Terus tadi ibu dengar ada suara petir. Dan seperti biasa kan dokter tahu kalau ibu dengar suara petir pasti dia teriak-teriak. Kamu sering ya ke pemakaman ayah kamu? Lumayan sering sih bang. Karena aku dari kecil kan juga nggak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Salah satunya untuk melampiaskan perasaan itu ya aku ke makam ayah. Aku ketemu beliau. Aku curhat sama beliau. Ya walaupun sudah di alam yang berbeda ya. Cuma mau gimana lagi caranya. Aku cuma bisa ngelakuin itu doang soalnya. Kamu gak usah sedih ya. Oke?
Nggak cuma kamu kok yang tidak mengenal sosok ayah. Aku juga sama. Jadi aku paham bener gimana perasaan kamu. Dokter juga nggak mengenal sosok seorang ayah. Nggak hanya sosok seorang ayah, tapi sosok seorang ibu juga. Aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah kenal. Aku bisa jadi sekarang, itu karena keluarga angkat aku. Keluarga angkat dokter pasti bangga. Karena anaknya sekarang seorang dokter. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kamu ingat kan? Waktu kamu nolongin Kayla, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku bisa ada di situ? Ya, tapi dokter masih belum cerita waktu itu. Jadi sebenarnya keluarga Cakradinata itu keluarga yang udah angkat aku sebagai anak. Itu kenapa aku bisa ada di acara itu. Ada di tengah-tengah keluarga Cakradinata. Sorry kalau dari awal aku nggak pernah terus terang sama kamu. Nggak apa-apa, Dok. Tapi, maaf, mereka memperlakukan kamu dengan baik, kan? Oh ya, alhamdulillah mereka memperlakukan aku dengan sangat baik. Mereka menyekolahkan aku dan bahkan mereka itu nge-treat aku tuh seperti anak kandung mereka. Ya walaupun sampai sekarang juga aku nggak pernah tahu siapa sosok ayah kandung aku dan ibu kandung aku. Emang Pak Baskara sama Bu Ajeng nggak pernah cerita, Dok? Maaf loh, Dok, aku sampai nanya detail. It's okay. Tapi emang aku nggak pernah dikasih tahu. Gini, aku udah tahu kondisi keluarga kamu, jadi aku juga pengen kamu tahu soal kondisi keluarga aku. Aku pengen kita bisa sharing apapun, kita cerita soal apapun. Kan itu gunanya teman. Untuk bisa selalu sharing, bisa saling tolong-menolong. Makanya sebenarnya tuh aku beruntung banget aku bisa punya sahabat kayak dokter. Aku juga beruntung soal itu. Ngomong-ngomong soal beruntung, kamu beruntung banget. Tahu nggak kenapa? Karena kamu bisa mengenal sosok ibu kandung kamu. Dan kamu bisa ngerawat ibu kandung kamu. Jadi jangan pernah kamu sia-siain itu. Aku bakal rela nuker apapun yang aku punya. Semuanya. Asalkan aku bisa ketemu dan bisa merawat orang tua aku. Makanya sekarang ini aku akan ngelakuin apapun, Dok, buat Ibu. Gak cuma ibu kamu. Kamu harus ingat, ada aku juga di sini. Jadi sewaktu-waktu kamu butuh bantuan, kamu jangan sungkan untuk ngasih tahu aku. Beneran?
kan?